あの日せいつくで、マムシは。Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya yang gak kemana-mana, cuma di sini aja. Gimana nih puasa hari ini? Lancar kan? Harus lancar dong. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film dari Jepang ya, dimana film yang rilis pada tahun 2014 ini berjudul Wood Job. Film ini akan menceritakan seorang pemuda yang dibilang ngenes ya, karena keputusan yang dia ambil untuk mengikuti pelatihan kehutanan. Sepertinya pilihan ini bukanlah jalan ninjanya, namun karena kegigihan dan ditempa oleh keadaan, dia bisa menjadi seseorang yang mempunyai nilai lebih. Oke lah, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kui. Berawal dari hasil tes kelulusan untuk masuk universitas, seorang pemuda bernama Hirano gagal lulus untuk masuk ke universitas yang dia pilih. Keadaan menjadi semakin ngenes ketika sang pacar memutuskan untuk mulai menjauhi Hirano. Hirano pun pergi merayakan kelulusan bersama teman-temannya. Walaupun mereka hanya mendapat universitas kecil-kecilan, masih mending dibandingkan Hirano yang gagal total. Saat pulang dari pesta, Hirano membaca sebuah majalah, di mana di dalamnya berisi informasi sebuah pelatihan perhutanan. Hirano yang nggak tahu mau ngapain untuk kedepannya akhirnya mengikuti pelatihan tersebut. Daripada pusing-pusing belajar lagi untuk masuk universitas kan ya, mending ikut pelatihan gitu. Namun pada faktanya Hirano tertarik karena ada foto wanita cantik dalam majalah tersebut. Hirano pun gaskui ke tempat latihan. Di tempat yang sunyi sepi tiada yang menemani, di mana tempat pelatihan ini letaknya jauh dari perkotaan. Sampai-sampai untuk mendapatkan sinyal HP pun sangat sulit. Keadaan diperparah ketika HP-nya harus jatuh dan terkena air. Sekarang Hirano benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Sesampainya di tempat pelatihan, Hirano menanyakan di manakah wanita yang ada di majalah tersebut. Sayang seribu sayang, karena ternyata foto cewek di majalah tersebut adalah ilustrasi saja. Hirano pun mulai belajar tentang perhutanan sampai-sampai diajari menebang pohon dengan cara yang baik dan benar yang dipandu oleh Yoki. Yoki adalah pembimbing di perusahaan tersebut dan dia mempunyai watak yang keras serta kasar. Saat proses pelatihan, Hirano malah bergurau. Di sini Yoki masih sabar hingga akhirnya Hirano tidak memperhatikan apa yang Yoki katakan. Dia pun kena semprot oleh Yoki. Tidak sengaja jari-jari Hirano terluka karena terkena benda tajam. Padahal lukanya kecil, namun Hirano malah pingsan. Saat malam harinya, Hirano menelepon orang tuanya, sekedar menanyakan kabar. Dan setelah itu, dia memutuskan untuk keluar dari pelatihan tersebut, karena merasa tidak cocok di sana. Hirano memutuskan untuk kabur saja. Dia mendapat tumpangan sepeda motor untuk keluar dari tempat pelatihan. Dan ternyata yang menumpanginya adalah wanita yang ada pada majalah tadi. Dia bernama Naoki. Hirano pun senang dong. Namun dia malah kena marah oleh Naoki karena berharap Hirano benar-benar pergi dari sana. Saat di tempat pemberhentian kereta, Hirano mulai membulatkan tekadnya untuk tetap bertahan di tempat pelatihan. Dia pun balik lagi ke tempat pelatihan dengan berjalan kaki. 30 hari setelah pelatihan, kali ini Hirano ditempatkan magang di suatu desa di pegunungan, di mana itu adalah desanya Yoki. Mau tidak mau, Hirano harus bekerja sama dengan Yoki yang terkenal angkuh dan kasar. Apalagi Hirano akan berada di sana selama 1 tahun. Mantep nggak tuh? Hirano dan Yoki pun menuju ke desa yang terlihat cukup santuy ya, kayak kakek-kakek kencing sembarangan dan nenek-nenek yang lagi main gaplean. Hirano akan tinggal di rumah Yoki, di mana Yoki dan istrinya terlihat tidak cukup akur. Hirano pun pergi ke rumah Pak Lurah setempat. Karena tidak bisa bertemu dengan Pak Lurah, Hirano pun menemui pimpinan. Dan di rumah pimpinan tersebut ada anjing yang... waduh, berat ini. Mereka pun pergi bersama dengan Yoki untuk menyingkirkan pohon yang menghalangi jalan. Saat itu turunlah hujan yang cukup lebat.
Hirano yang coba membantu harus jatuh dan kasihannya dia nggak ada yang nolongin dong. Saat sedang beristirahat, ada darah dari pantatnya. Dia mengira dia terluka. Namun ternyata ada lintah yang sedang mengenyot-ngenyot pantatnya. Hirano harus tinggal bersama Yoki selama 1 tahun. Dan keluarga Yoki sepertinya bukan keluarga yang harmonis. Hingga pada suatu malam Yoki dan istrinya keluar bersama. Pada saat itulah Hirano mencari makanan di dapur. Hingga akhirnya dia meminum sesuatu yang segar. Dan minuman itu ternyata air rendaman gigi palsunya nenek. Wah, mantap gak tuh? Keesokan harinya Hirano memutuskan untuk pulang ke kota. Namun dia malah bertemu Yoki. Dia pun beralasan ingin memperbaiki HP-nya yang rusak. Dan di sini Yoki dan istri nampaknya sudah akur kembali. Mereka pun pergi ke counter HP untuk memperbaiki HP Hirano. Dan sekembalinya dari sana, Hirano melihat Naoki. Dan sekarang dia menjadi bersemangat lagi untuk tetap berada di desa tersebut. Hari-hari pun berlalu dan Hirano nampaknya mulai bisa menikmati situasinya. Hingga suatu saat Hirano disuruh untuk mendekati Naoki dengan bekal serenceng sutra dan dia pun pergi ke rumah Naoki. Di sini Naoki bekerja sebagai guru TK di desa tersebut. Hirano tidak boleh pulang ke rumah Yoki karena dia disuruh tidur di rumah Naoki. Namun karena dia tidak berani, akhirnya dia tidur di rumah pimpinan. Dan saat keesokan paginya saat menebang pohon, dia takjub dengan hal-hal yang dilakukan tersebut. Pohon dengan usia 105 tahun dengan batang yang besar tentu saja harganya akan mahal. Saat perjalanan pulang, Hirano mengusulkan untuk menebang banyak pohon agar mereka jadi jutawan. Nah, di sini menjadi salah satu poin bagaimana masyarakat selalu ingin menjaga alam mereka supaya bisa dinikmati anak cucunya juga. Suatu kesadaran diri untuk lingkungan. Oke, lanjut. Adegan berpindah saat Hirano dan Yoki sedang mengambil benih-benih di puncak pohon. Pada saat itu makan siang mereka tertinggal, namun ada Naoki yang mengantarnya. Mereka pun makan siang bersama hingga akhirnya Naoki dan Hirano semakin dekat. Hujan turun, Naoki dan Hirano pun berteduh di dalam mobil. Karena basah, Hirano menawarkan handuk kecil untuk Naoki. Dan di sini dia malah keenakan nyium handuk bekasnya Naoki. Adeh. Adegan berpindah di mana HP Hirano sudah diperbaiki. Dia mendapat pesan bahwa teman-temannya akan mengunjungi desanya Hirano untuk mengamati kehidupan di desa itu. Kelakuan anak-anak kota ini tidak disukai oleh warga desa, terutama Yoki. Karena bacotannya itu loh. Tanpa diduga di sini Hirano lah yang malah mengusir mereka. Dan itu membuat Yoki nampak senang. Pada suatu malam ada sebuah rapat dan salah satu dari anggota ada yang tidak senang karena kehadiran Hirano. Yang dimana Hirano adalah orang asing. Namun di sini Yoki membela Hirano. Musim berganti dan tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan hutan. Karena menurut adat di sana, pada masa itulah Nyai Gunung sedang menghitung pohonnya dan pantang bagi warga untuk masuk ke dalam hutan. Namun seorang bocil yang dicuekin temennya, dia ngambek dan malah masuk ke hutan. Dia pun hilang dan para warga mencarinya termasuk Hirano. Kabut turun dan nampaknya tangan seorang wanita menggandeng Hirano ke suatu tempat. Hingga akhirnya dia menemui si bocil yang lagi pelongo-pelongo di atas gunung. Dia pun selamat, namun ada sesuatu yang menggantung di telinga Hirano. Dan itu adalah ular yang sedang menari-nari di telinganya. Dia pun akhirnya pingsan. Festival besar akan diselenggarakan. Dan kabar baiknya Hirano diterima untuk bergabung festival tersebut.
Oh ya, sebelumnya beginilah kondisi telinganya Hirano saat ini. Oke, lanjut. Festival pun berlangsung. Di sini mereka harus sudah berada di atas gunung sebelum matahari terbit. Karena suatu alasan, Hirano ketinggalan rombongan. Akhirnya Naoki pun mengantarnya dengan motor kesayangannya, membelah lautan para tuyul. Mantap juga nih si Hirano. Di atas gunung diadakan sebuah upacara penebangan pohon yang sangat besar. Pohon pun coba diturunkan ke bawah dengan para wanita sudah menunggu di sana. Saat menjatuhkan pohon tersebut, kaki Hirano tersangkut tali pada pohon tersebut. Karena tidak bisa lepas, akhirnya dia pun ikut meluncur bersama pohon tersebut. Dan ya, bisa Anda rasakan sensasinya bagaimana? Namun nampaknya Hirano baik-baik saja dan keenakan deh kayaknya. Hari kepulangan Hirano pun tiba. Mereka berpisah dengan perasaan sedih. Begitupun Yoki yang dulunya galak, sekarang dia menangisi kepergian Hirano. Hirano sampai di rumah. Dia mengintip keadaan dan nampak bahagia. Hingga bau kayu pun tercium dari sebuah proyek, dan pada akhirnya dia nggak jadi balik dong. Ternyata dia kembali lagi ke desa. Dan film pun selesai. Yose, berakhir sudah alur cerita film Wood Job tahun 2014. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil ialah situasi tidak akan selalu baik untuk kita. Tetap bertahan dan melangkahlah ke depan. Jangan lupa juga tetaplah menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Film yang cukup menarik bagi saya pribadi ya, tapi alangkah baiknya jika kalian nonton sampai full filmnya. Oke lah, mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata atau banyak kekurangan di video ini. Semoga kalian bisa terhibur dan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.